Pak Kiai, kalau NII sepak orang katanya lebih bahaya itu sepak orang. Sebelum ke Pak Kiai untuk kita menjadikan suasana, kita tahu sedang hal seperti apa. So Pak Joni lagi, Pak Joni, Anda ada di sana selama 1 tahun dan Anda melihat bagaimana kemudian cara-cara destruktif yang mereka lakukan terhadap keimanan. Dia sengaja pengen masuk NII. Nah, tadi kan soal orang tua pengen tahu dalamnya ke anak. Antara hubungan si anak ini, kalau itu mahasiswa dengan kampus, banyak mereka yang sudah memilih meninggalkan kampus. Apa sih yang disampaikan doktrinnya supaya mereka mau meninggalkan kuliah? Karena sekolah di negara NKRI itu, negara kita ini, itu samanya kamu sekolah di negara kafir, dajjal, negara dajjal. NKRI itu negara dajjal. Jadi ilmunya tidak akan bermanfaat di hadapan Allah. Karena mereka harus tinggalkan. Nah, jadi itu juga ditandai ada kasus di Jawa Tengah itu saksi untuk membuktikan bahwa dia setia loyal kepada NII, ijazahnya dibakar. Itu kemudian setia deh? Dibakar di desanya, dibakar. Bahwa dia nggak perlu itu lagi. Tapi dia lupa. Karena kesibukannya rutinitas hanya untuk ngurusin jemaah, umatnya, kelompok bawah kabilahnya dia, nagih infak aja, terus ada baromet yang dia harus urus segala macam, terus kemudian nanti ada ya apa namanya sesi-sesi doktrin nanti yang namanya ifat itu untuk wija-wija dan untuk apa namanya makul untuk aparat negara mereka. Nah itu akan ada kesibukan sendiri. Tapi ilmu itu nggak bermanfaat kan, dibilang itu bertahan dia hidup. Nah, nanti dia kalau tahu umurnya udah berangkat tambah terus, kemudian dia sadar dia keluar, baru dia nggak, umur saya udah 30, masuk ke pasar kerja udah nggak bisa. Jadi bersaing. Ilmu problemnya nggak punya, solusinya bagaimana? Nah, jadi artinya Pak Joni harus ceritakan kepada kita pengalamannya dan kemudian Pak Joni setelah 1 tahun singkat cerita memilih untuk keluar dari NII dan karena itu lo berada di sini untuk membagi cerita kepada kita. Pak Kiai, yang kita tahu kan gini, yang sedih adalah ada orang seperti Riko tadi misalnya. Riko diajak temannya itu masih ada yang aktif. Tapi kok yang ngajaknya itu artinya nggak tersentuh gitu. Apakah ini? Jadi sekarang solusinya adalah kita cerita dari Mas tadi sudah cukup banyak. Solusinya pertama, seluruh anak-anak kita yang jadi korban harus segera dikumpulkan, kemudian diberikan pencerahan, enlightenment, dan rehabilitasi pikiran dan moral. Dalam hal ini karena menyangkut masalah ideologi kan bisa diserahkan Majelis Ulama, gabung bersama Muhammadiyah, gabung bersama Nahdlatul Ulama, ditugasi formal oleh pemerintah melakukan rehabilitasi ini untuk korban-korbannya. Nah, untuk desainer dan untuk pengajarnya dia harus diproses hukum karena dia secara sadar membahayakan negara Indonesia. Jadi dipilah. Nah kemudian kalau NII ini kemudian sudah tumbuh menjadi sebuah aksi kriminal, aksi teror, ini bagiannya polisi, bagiannya hukum. Tetapi untuk melihat itu semua perlu ketakapan intelijen. Saya itu heran, ini di TV kan ditunjukkan gambarnya NII yang mengajar, ya. Jumlahnya anak ini, kenapa nggak ditangkap? Jadi anak-anak diselamatkan, desainer dan pengajarnya itu nyata-nyata membahayakan keluarga Islam, lintas agama dan negara. Itu sudah memenuhi syarat untuk diproses secara hukum. Nah, kalau sudah menjadi teror, itu naik lagi, diatur oleh tindakan represi oleh negara. Nah, yang saya sampai sekarang berpikir, kenapa sepertinya ini dibiarkan begitu saja, cuma diomongkan saja di sana sini. Mestinya harus ada tindakan-tindakan konkret. Sudah, ini anak-anak yang korban, serahkan Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah, pesantren, bikin rehabilitasi. Orang yang bikin kacau segera diproses oleh hukum.
Pak Kiai, yang kita tidak harapkan kemudian adalah karena ada kegeraman terhadap NII, lalu ada penghakiman oleh kelompok massa yang lain dengan cara-cara yang justru malah melawan hukum. Saya kira saya menghimbau, saya menghimbau kepada seluruh teman-teman, termasuk dari FPI, janganlah melakukan sesuatu kekerasan. Yang kekerasan itu akhirnya akan menimpa kita sendiri akibatnya. Dalam hal ini serahkan kepada masalah hukum misalnya dan masalah agama, dilakukan rehabilitasi. Jadi sebenarnya mungkin Pak ya, jangan sampai tindakan kita yang melawan hukum malah membuat dan tanda petik NII-nya menang gitu ya Pak ya. Padahal mereka yang merugikan. Dan lagi ini yang paling berbahaya kalau ada orang yang berselantar di dalam konflik ini. Selancarnya dengan gaya apa Pak? Ya, artinya di selantar itu dia memanfaatkan kasus-kasus seperti ini. Baik, mudah-mudahan ini sudah menjadi pemahaman. Ini penting tidak hanya di level keluarga sebagai peranata sosial paling kecil Pak ya, tapi sampai level pengambil kebijakan di negara. Jangan lupa, masalah ini tidak berdiri sendiri secara nasional. Dia mempunyai jaringan internasional. Oleh karenanya, hubungan Indonesia dengan internasional perlu ada perhatian di sini. Bagaimana supaya kita tidak menjadi market dari seluruh sampah-sampah global, baik ideologi, politik maupun keamanan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak Joni sudah berbagi dengan kami, karena sekali lagi yang dibagi oleh Pak Joni ini bermakna terutama bagi para orang tua yang harus bisa lebih pandai mengendus jika ada perubahan sikap dari anaknya. Sedikit singkat Bapak. Kalau ada anak kita yang ingin kembali atau menyadari kesalahannya, jangan dimarah, jangan ditegur keras. Terima dia dengan baik-baik, karena itu bagian dari pendidikan dia, bagian dari hidupnya dia. Semakin cepat dia sadar, semakin dia cepat ingin kembali. Kebanyakan ingin kembali itu karena takut sama orang tuanya dimarahi. Oke. Gitu loh. Saya takut, saya bilang sama saya, Pak, ini saya lihat telepon saya, sharing sama saya. Akhirnya saya bilang, gak usah takut. Aku itu sebagai bagian kesalahan kamu, kalau dimarahin, terima. Gitu loh. Terima dan katakan, saya ini mau sadar. Saya ini korban. Ini penting bagi orang tua ya. Yang terpenting, mulai sekarang, di samping usul-usul saya tadi, mulai sekarang kita harus mencermati seluruh pelatihan-pelatihan dan pengajian-pengajian yang tertutup dan eksklusif. Baik, siapapun yang melakukan. Terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih Pak Joni. Sekali lagi ini pencerahan bagi kita dan terutama antisipasi juga jauh ke depan solusi supaya tidak terus berkembang NII yang bisa merugikan